Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Saya Iqbal Opus Nurullah dengan nomor induk mahasiswa 1907086, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan, saya akan membahas tentang sebuah buku, tapi lebih spesifik, yaitu pada chapter 7-nya saja. Pada kesempatan kali ini saya membaginya menjadi beberapa sesi ya. Yang pertama itu ada membahas sedikit tentang bukunya, yang kedua itu tentang chapter 7, isi dari chapter 7-nya. Yang ketiga yaitu tentang perbandingan teori tentang financial education, dan yang terakhir tentang kesimpulan. Untuk sesi yang pertama ini kita akan ngebahas sedikit tentang bukunya. Nah, buku ini berjudul tentang Advancing National Strategies for Financial Education. Dari judulnya kita sudah tahu bahwa buku ini ngebahas tentang pengelolaan keuangan dari berbagai macam negara. Nah, kita bisa lihat covernya seperti gambar covernya. Dan buku ini merupakan kumpulan artikel yang membahas kebiasaan finansial atau budaya dalam mengelola keuangan dari berbagai negara di penjuru dunia, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di masing-masing negara. Nah, penerapan sistem-sistem yang bermacam-macam dari masing-masing negara ini memberikan kita gambaran tentang kekurangan dan kelebihan yang dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Dari negara-negara tersebut, yang paling menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat di sana mengenal tentang literasi finansial atau pendidikan keuangan. Karena dikatakan bahwa pada dasarnya konsumen di seluruh dunia dan khususnya kelompok rentan menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang produk dan konsep keuangan. Nah, oleh sebab itu di sini ngebahas tentang semua hal tersebut. Selanjutnya itu tentang isi dari chapter 7 tersebut. Nah, chapter 7 ini membahas tentang strategi nasional yang berfokus pada pendidikan keuangan dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada, mulai dari seminar sampai menyentuh ke bidang pendidikan yang dirancang untuk memenuhi pendidikan keuangan tersebut. Nah, kebetulan yang menulis artikel ini yaitu Kristen Neuer, Governor of the Bank of. Saya menyimpulkan ada 4 aspek yang dipahami oleh saya, yaitu yang pertama ada workshop and conference, survey, economic education, dan terakhir ada private service. Apa sih mereka? Yaitu yang pertama workshop and conference. Jadi dalam mengupayakan masyarakat Perancis yang melek akan perekonomian, 4 langkah ini ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan atau budaya pengelolaan keuangan masyarakat Perancis. Nah, yang pertama itu workshop and conference, memberikan penekanan khusus pada pentingnya pendidikan keuangan dalam memfasilitasi inklusi perbankan dan mencegah masyarakat agar tidak memiliki hutang yang berlebih. Jadi mereka bisa mengontrol diri mereka, bagaimana sih mengelola keuangan yang baik agar tidak bergantung pada hutang atau meminjam kepada bank ataupun pihak-pihak keuangan yang lainnya. Selanjutnya itu tentang isi dari chapter 7 tersebut. Nah, chapter 7 ini membahas tentang strategi nasional yang berfokus pada pendidikan keuangan dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada, mulai dari seminar sampai menyentuh ke bidang pendidikan yang dirancang untuk memenuhi pendidikan keuangan tersebut. Nah, kebetulan yang menulis artikel ini yaitu Kristen Neuer, Governor of the Bank of France. Penulis saya menyimpulkan ada 4 aspek dari chapter 4 yang dipahami oleh saya, yaitu yang pertama ada workshop and conference, survey, economic education, dan terakhir ada private service. Apa sih mereka? Yaitu yang pertama workshop and conference. Jadi dalam mengupayakan masyarakat
Perancis yang melek akan perekonomian. 4 langkah ini ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan atau budaya pengelolaan keuangan masyarakat Perancis. Nah, yang pertama itu workshop and conference, memberikan penekanan khusus pada pentingnya pendidikan keuangan dalam memfasilitasi inklusi perbankan dan mencegah masyarakat agar tidak memiliki hutang yang berlebih. Jadi mereka bisa mengontrol diri mereka, bagaimana sih mengelola keuangan yang baik agar tidak bergantung pada hutang atau meminjam baik kepada bank ataupun pihak-pihak keuangan yang lainnya. Bahkan pentingnya hal tersebut digambarkan dari statement pemerintah Perancis pada konferensi nasional di New York, bahwa sangat penting untuk mensosialisasikan pendidikan keuangan dan pemahaman tentang kegunaan bank sebaik mungkin sehingga mampu memanfaatkan secara maksimal, terutama pada pengkreditan atau pembayaran. Jadi bagaimana sih perbankan yang baik gitu kan. Nah, salah satu ruang lingkupnya itu ada pada hal kredit dan pembayaran. Yang kedua ada survei. Nah, survei memperlihatkan bahwa ada kesenjangan pada masyarakat tentang Nah, dari survei ini pemerintah itu tahu, karena survei memperlihatkan bahwa ada kesenjangan pada masyarakat tentang pengetahuan keuangan dan kemampuan dalam berkalkulasi. Nah, survei ini menjadi langkah untuk memperbaiki perkembangan perekonomian, yang seperti kita tahu bahwasanya untuk menggali data kita memerlukan survei atau terjun ke lapangan secara langsung. Dan salah satu hasilnya diperkirakan 1 dari 2 orang yang kurang memahami tentang keuntungan dalam berinvestasi. Jadi mereka tuh belum paham tentang bagaimana sih nilai baiknya dari investasi, dan bahkan hanya 1 dari 4 orang yang mampu memberikan jawaban yang tepat dari beberapa pertanyaan tentang ekonomi. Bahkan dari berbagai informasi yang sudah diberikan ke publik, ternyata masih kurang menarik perhatian orang-orang untuk mempelajari tentang perbankan atau untuk mempelajari tentang keuangan gitu. Dan dari sini muncullah kesadaran dan upaya pemerintah untuk meningkatkan lagi financial literacy atau budaya dalam pengelolaan keuangan tersebut. Maka timbullah economic education. Nah, economic education ini menambah pengetahuan siswa terhadap dasar-dasar dari perekonomian dan lingkungan sosial yang akan mereka hadapi, serta meningkatkan daya analisis siswa dalam menyikapi isu-isu ekonomi yang beredar. Nah, sebenarnya pada awalnya mulai diterapkannya itu bisa dibilang early education ya. Jadi pada sekolah menengah itu pembelajaran tentang keuangan sudah diterapkan di Perancis. Spesifiknya pada tahun 2010 pemerintah Perancis itu mulai mengajarkan tentang perekonomian pada jenjang sekolah menengah tersebut. Karena sebelumnya disebutkan bahwasanya mereka dapat memilih jurusan itu pada saat kelas 2 sekolah menengah. Tapi sekarang sudah mulai dari awal mereka memberikan pembelajaran tersebut. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan siswa terhadap dasar-dasar dari perekonomian dan lingkungan sosial yang mereka hadapi, serta meningkatkan daya analisis siswa dalam menyikapi isu-isu ekonomi yang beredar. Tidak hanya di situ, pihak bank Perancis pun ikut andil dalam membuat materi pembelajaran yang diberikan khususnya pada seminar dan konferensi yang mereka buat di sekolah-sekolah kampus, sehingga memberikan pemahaman yang baik tentang ekonomi kepada setiap elemen masyarakat yang ada. Nah, responnya pun
bisa dibilang katanya cukup baik dari masyarakat dan para pelajar-pelajar. Setelah itu nggak cuma berhenti di situ, ketika ada pelajar yang baik, mereka memberikan dukungan yang lebih. Nah, terutama bagi para pemuda yang berada di daerah-daerah yang kurang menguntungkan, mereka itu difasilitasi yang pertama dengan dukungan metodologi, pembaharuan patronase, workshop tentang perekonomian, dan persiapan tes lisan yang ditutor oleh pihak bank sendiri, serta memberikan kesempatan kerja dan pelatihan untuk siswa yang memiliki predikat yang baik. Dan yang terakhir, private service. Yang dimaksud private service di sini itu meningkatkan pemahaman ekonomi dari Bank Perancis kepada masyarakat luas. Nah, private service di sini juga melibatkan memberikan fasilitas yang seluas-luasnya bagi setiap elemen masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab Bank Perancis. Jadi Bank Perancis ini merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat luas. Yang pertama seperti hak menyediakan regulasi bagi perorangan yang memiliki hutang berlebih. Jadi ada jalur khusus atau pendekatan khusus untuk menghadapi orang-orang dan menyelesaikan masalah orang-orang tersebut. Yang kedua, hak akses file yang dikelola. Yang ketiga, menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan. Dan yang keempat, nah, ketiga hal tersebut dinyatakan sebagai tanggung jawab bank terhadap masyarakat yang mengedepankan transparansi dan mempermudah akses informasi pada halayak umum. Next. Nah, kita sampai. Nah, teori yang dipakai yaitu teorinya Asta Zokait dari bukunya yang berjudul Financial Literacy Education. Sebenarnya dari buku tersebut banyak tentang teori-teori pengelolaan, pemahaman, dan kawan-kawannya. Tapi di sini saya ingin berfokus pada 4 hal yang terkandung pada buku tersebut, yaitu ada managing money, planning ahead, choosing product, and staying informed. Nah, apa itu managing money? Dari managing money ini terdapat 2 hal yang perlu diketahui dalam mengelola keuangan, yaitu kebutuhan dan pengeluaran. Mengelola keuangan menjadi hal yang pertama yang harus dipahami masyarakat sebagai komponen yang mempengaruhi keberlanjutan ekonomi negara, seperti yang sudah disampaikan pada awal sesi. Nah, dari situ, dari 2 hal tersebut, dalam setiap kebutuhan yang dibeli perlu adanya kontrol yang selaras dengan komitmen pengeluaran keuangan mereka. Bahkan kita kutip dari expert yang lain, Atkinson mengatakan bahwasanya kemampuan seseorang dalam membayar tagihan tepat waktu memiliki keterkaitan dengan kebiasaan dalam kebudayaan finansial. Kita harus tahu gitu, dalam mengelola keuangan, ketepatan waktu juga menjadi hal yang penting. Tidak menunda-nunda ketika, atau istilahnya tidak menimbun uang terlebih dahulu dan dibayar di akhir. Baiknya tepat waktu, karena kita tidak akan tahu bagaimana kebutuhan kita ke depannya. Nah, itu berhubungan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu planning ahead. Nah, planning ahead ini sebuah perencanaan akan diperlukan dalam mengetahui rasio keuangan yang diperlukan selama waktu yang ditentukan. Kita tahu bahwasanya masa depan merupakan kejadian yang tidak kita ketahui gitu loh, seperti apa dan bagaimana kejadiannya. Terkadang banyak kebutuhan yang keluar dari berbagai aspek yang ada di sekitar individu maupun di luar hal tersebut. Nah, makanya ada perencanaan untuk menanggulangi hal tersebut. Balik lagi kata Atkinson, bahkan menabung atau membayar asuransi yang baik diperlukan sebagai dana dalam menanggulangi kebutuhan yang tak terduga dan merupakan budaya finansial yang baik. Jadi untuk membackup kebutuhan kita ke depannya, kan kita tahu bahwasanya sebuah kebutuhan itu ada yang pokok, ada yang sekunder. Nah, dari situ kita membagi. Otomatis kita harus berfokus pada satu hal yang pokok dulu, baru kita penuhi yang sekundernya. Nah, tapi di sini ada tambahan, itu menabung dan membayar asuransi.
Yang menarik adalah membayar asuransi. Orang-orang Indonesia saya pikir belum terlalu sadar tentang pentingnya asuransi. Padahal dari asuransi banyak hal-hal yang dapat menguntungkan bagi kita, karena asuransi dapat membackup kebutuhan kita seperti asuransi kesehatan, kecelakaan, bahkan mobil dan barang-barang yang kita miliki lainnya. Tapi dari situ kita beralih ke choosing product, yaitu kesadaran akan produk atau kebutuhan yang harus dibeli dan tidak perlu dibeli. Seperti yang tadi disampaikan, ketika kita sudah merancang sebuah planning, kita tahu mana yang pokok dan mana yang sekunder. Nah, dari situ kita harus pintar-pintar memilih atau membagi uang kita. Satu sisi dalam satu hal yang pokok kita terpenuhi, tapi sisi yang lain yaitu kebutuhan sekunder dan lain-lainnya mesti juga dipenuhi. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar melihat pasaran, tidak memilih bahan-bahan yang mahal tapi boros, tapi memilih bahan-bahan yang terbaik dan mencukupi untuk kita. Tentunya kita juga harus melihat dari segi penghasilan kita, tidak hanya mengeluarkan asal-asalan saja. Jadi cost yang diperlukan harus dilihat dari income yang kita dapatkan. Dan yang terakhir yaitu staying informed. Informasi keuangan masyarakat harus dilandasi dengan kesadaran mereka akan kontrol keuangan mereka. Maksudnya, ketika kita sudah planning itu tidak dibiarkan begitu saja, atau planning itu tidak diterapkan di awal saja, tapi kita harus cek dan kita harus lihat pengeluaran kita dari misalkan dari 1 sampai 30 hari itu harus dicek. Hari pertama bagaimana, pertengahan minggu bagaimana, dan akhir minggu bagaimana. Dari situ kita akan sadar gitu loh. Kita bisa mengontrol keuangan kita sendiri atau tidak. Nah, yang dimaksud tentang informasi juga, kita juga perlu tahu bahwasanya pihak-pihak mana saja yang bersangkutan tentang kebutuhan kita. Pada contohnya, kalau jika di Indonesia, pekerja itu ada hubungannya dengan asuransi kerja. Nah, asuransi kerja di sini maksudnya kemungkinan kita kan dijamin ketika ada kecelakaan kerja, maka asuransi itu akan aktif untuk pekerja, bagi para pekerja maksudnya. Dan kita tahu ketika kita kerja ada yang namanya tunjangan kerja. Nah, kita akan sering berhubungan dengan departemen payroll. Dan biasanya di Indonesia pembayarannya itu sudah melalui bank. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana regulasi pengambilan bank, bagaimana bank mengambil iuran kita, dan seterusnya. Nah, itulah keempat aspek yang harus kita sadari untuk mencapai financial literacy education yang lebih baik. Oke, sampai pada sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, isi dari kajian di chapter 7 itu intinya menjelaskan tentang upaya negara Prancis atau pemerintahan Prancis dalam meningkatkan kesadaran pendidikan keuangan mereka melalui berbagai program yang melibatkan berbagai pihak. Namun di sini karena kurangnya data yang rinci dari isi chapter tersebut, saya menyimpulkan sebuah pendapat bahwa program yang ada hampir sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Sukhait dari buku yang berjudul Financial Literacy. Karena beberapa program dan teori yang disebutkan oleh Asta Sukhait itu saling berhubungan dan tidak jauh berbeda. Nah, pada akhir sesi ini saya ingin mengutip dari seorang yang terkenal, yaitu Robert Kiyosaki, yang menulis buku tentang Rich Dad Poor Dad, yaitu making more money will not solve your problem,
if cash flow management is your problem. Segitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.